Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas B2. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang film dokumenter Pengabdian untuk Negeri. Kelompok kami beranggotakan Alessandro Dinelson Agustino, Hanif Arifanto, dan Indah Permata Megaputri. Ringkasan film dokumenter Pengabdian untuk Negeri. Film dokumenter ini menceritakan tentang kisah guru yang berjuang dan mengajar di pelosok desa, yaitu di SD Kecil Pojok, Dusun Wates, Kabupaten Grobogan. Nama beliau adalah Ibu Sri Handayani. Beliau sudah mengabdi di SD tersebut sejak November 2006 atau sudah 17 tahun. Siswa di SD tersebut sangat sedikit dengan sarana dan prasarana yang kurang. Ibu Sri Handayani penuh dengan perjuangan. Medan yang berat untuk menuju SD sering membuatnya terpeleset. Penghasilan beliau pun tidak cukup jika hanya mengandalkan mengajar. Walaupun banyak hambatan dan tantangan, Ibu Han memantapkan diri untuk tetap mengajar di SD Kecil Pojok sampai pensiun. Beliau ingin menyumbangkan apa yang beliau bisa untuk pendidikan di Dusun Wates dan memajukan pendidikan serta desa. Berikut sedikit cuplikan video mengenai pengabdian untuk negeri. Saya ingin di sekolah SD Pojok Kecil, Pak, di SD Wates, saya seperti itu. Terus sampai sini saya itu anak-anak itu sudah di depan menyambut guru-gurunya pada datang itu. Kemudian saya ada yang negur seperti ini, Bu Guru besok datang ke sini lagi ya. Sebagaimana dalam cuplikan video tersebut, beliau telah menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan profesinya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perilaku Ibu Sri menunjukkan nilai berorientasi pelayanan. Ibu Sri telah berkecimpung di tenaga pendidik selama kurang lebih 16 tahun. Setiap harinya, setelah Ibu Sri mengajar di sekolah dasar, beliau pun mengajar di sekolah dasar pojok kecil di Desa Wates pada siang harinya. Di SD pojok kecil ini, belum banyak tenaga pendidik, bahkan tidak ada yang mengajar di sana. Oleh karena itu, beliau memegang teguh pendirian bahwa beliau ingin terus mengajar di sana supaya anak-anak di desa tersebut terangkat pendidikannya. Sikap mengajar tanpa pamrih ini dan menginspirasi tanpa lelah harus dipertahankan demi terwujudnya salah satu tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tindakan yang dilakukan Ibu Sri tidak lain dari memberikan usaha terbaik untuk generasi bangsa. Kalau saya berangkat sekolah itu Mas, saya jam 7 kurang seperempat. Terus sampai sekolah nanti jam 7 seperempat juga. Terus kalau pulang. Selanjutnya, perilaku Ibu Sri menunjukkan nilai akuntabel. Sebagaimana cuplikan tersebut adalah beliau datang ke sekolah tepat waktu, mulai pagi hingga selesai. Selain itu, dengan kondisi perjalanan yang kurang bagus, beliau tetap bertanggung jawab melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan menyumbangkan tenaga serta pikirannya untuk membantu anak-anak di sana. Perilaku bertanggung jawab ini harus dipertahankan karena seseorang yang akuntabel akan penuh dengan integritas yang tinggi. Saya itu mengajar di SD sini itu sejak November 2006. Nilai yang ketiga adalah kompeten. Ibu Sri Handayani terus-menerus belajar dan mengembangkan kapabilitas dirinya. Hal tersebut dibuktikan dengan beliau yang sudah mengajar berbagai generasi siswa dan lintas zaman dari 2006 hingga sekarang selama 17 tahun di SD Kecil Pojok yang termasuk sulit diakses. Beliau terus mengembangkan kompetensi agar pengajaran yang beliau berikan kepada siswanya maksimal dan pendidikannya terangkat. Yang harus dilakukan untuk mempertahankan nilai kompeten adalah semangat bela negara dalam meningkatkan kompetensi diri, salah satunya untuk mencerdaskan bangsa apapun tantangannya. Berangkat sama adiknya ikut, ibunya diurengan, seperti itu, hari-harinya seperti itu. Ya sudah, saya ya dengan sabarnya, tadi kadang ada yang membawa adiknya, itu ya sudah terbiasa saya. Nilai keempat adalah harmonis. Ibu Sri Handayani membangun sikap menghargai, salah satunya ketika seorang siswa membawa adiknya ke sekolah. Hal tersebut terjadi karena orang tua siswa sibuk bertani dan siswa harus melakukan kewajibannya sendiri. Jika adik tersebut menangis, Ibu Han tetap sabar. Beliau memerintahkan siswa untuk keluar kelas dahulu bersama adiknya untuk ditenangkan.
Selain itu, Ibu Sri Handayani juga sering menyapa warga sekitar ketika berjumpa. Yang harus dilakukan untuk mempertahankan nilai harmonis adalah dengan menghargai dan menjunjung adat kebiasaan dimanapun kita berada, tidak merendahkan budaya orang lain. Ada yang negur seperti ini, Bu Guru besok datang ke sini lagi ya. Seperti itu akhirnya saya itu berjanji Mas, saya harus di sini. Walaupun saya ditawari di sekolah yang bagus-bagus, saya tidak mau. Saya sudah berjanji ingin mengajar di sini supaya anak-anak di sini terangkat pendidikannya. Nilai yang kelima yaitu loyal. Dari video singkat tersebut, dapat kita lihat nilai kelima PNS yaitu loyal, di mana Ibu Sri rela dan berjanji pada dirinya untuk tetap mengajar di SD Kecil Pojok Wates, walaupun sekolah tersebut jauh dari kata layak. Nilai ini dapat kita contoh dari pengabdian Ibu Sri kepada SD tersebut. Walaupun ada tawaran dari sekolah yang lebih bagus dengan gaji yang lebih tinggi, tetapi Ibu Sri tetap ingin mengajar di SD tersebut untuk mengangkat pendidikan anak-anak di daerah tersebut. Prinsip yang dipercaya oleh Ibu Sri yaitu emas dimanapun tetap menjadi emas, yang memiliki arti bahwa dimanapun seorang guru mengajar, kualitas dirinya lah yang dapat membantu anak-anak didiknya. Karena apa Mas? Ibunya itu toh setelah bangun tidur itu anaknya berangkat sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri. Terus berangkat sama adiknya ikut. Ibunya diurengan. Seperti itu, hari-harinya seperti itu. Ya sudah, saya ya dengan sabarnya, tadi kadang ada yang membawa adiknya, itu ya sudah terbiasa saya. Jadi kalau ngajar saya adiknya nangis ya wes karena metusik, seperti itu. Yang penting di sini bisa membaca, menulis, itu yang utama. Nilai yang keenam yaitu adaptif. Mungkin sekolah yang dihadapi Ibu Sri tidak sama seperti sekolah yang ada di kota-kota lain pada umumnya. Dapat dilihat perbedaannya dari cerita Ibu Sri bahwa anak-anak SD Kecil Pojok Wates ada yang membawa adiknya ke sekolah, dikarenakan tidak ada yang menjaganya di rumah. Apabila adiknya nangis, Ibu Sri dengan sabarnya mempersilahkan untuk adiknya ditenangi di luar kelas. Hal-hal seperti inilah yang dapat kita contoh dari Ibu Sri, di mana beliau dapat beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Bagi Ibu Sri, selama anak-anak di sini mendapatkan pendidikan, hal-hal tersebut bukanlah menjadi halangan. Itu juga kerjasama dan kerja bakti warga sini. Pokoknya di sini itu gampang. Asalkan kita betul-betul mengajak bersama, masyarakat sini sangat mendukung. Pengennya ya diajar seperti SD kota, kayaknya gitu seperti itu. Nilai ketujuh, kolaboratif. Dari cuplikan tersebut dapat kita lihat bahwa nilai kolaboratif yang dapat diambil dari Bu Sri yaitu di mana beliau dapat bekerja sama dengan para warga desa untuk memenuhi kebutuhan sekolah secara bersama-sama agar pendidikan yang diberikan menjadi lebih baik. Sekian video dari kelompok kami tentang nilai berakhlak yang dapat dicontoh dari Ibu Sri Handayani. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.